Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pagi ini dalam renungan sapaan pagi yang menyegarkan jiwa ya. Kemarin itu salah rupanya, kemarin itu tanggal 7 bukan tanggal 6. Nanti saya edit di YouTube-nya itu. Sekarang tanggal 8 hari Rabu. Ini pagi ini saya ambil tempat sedikit berbeda saudara ya. Ini di atas pohon mangga ini, karena kemarin ada berapa hari lalu ada permintaan dari Ibu Septina Rini ya di Surabaya, minta Om sekalian tunjukin caranya mencangkok ya, dibilang Bobi tunjukin caranya mencangkok ya. Jadi ada beberapa macam jenis cara mencangkok ya, ada cangkok susu, cangkok angin, cangkok air ya, dan cangkok konvensional yang kita kenal. Jadi pagi ini saya mau memulai dengan teknik cara mencangkok air ya. Tapi sebelumnya mari kita baca dulu dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11, judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya ya. Puji Tuhan. Di sini judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya memposting di Facebook saya ya, jadi tentang pelakuan dari beberapa teman ya, beberapa teman ini pendeta-pendeta sebenarnya ya, kepada keluarga seorang pendeta ini di Jawa ya, di satu kota di Jawa, saya tidak usah sebutkan kotanya ya. Tapi saudara, ini hamba Tuhan itu, pendeta ini, dia pernah melakukan sebuah kesalahan menurut teman-teman pendetanya ya, mungkin menurut kerjanya begitu ya. Jadi dia istrinya meninggalkan dia beberapa tahun. Kemudian dia menikah lagi, saudara. Nah, pernikahan inilah yang mereka anggap sebagai sebuah kesalahan. Lalu dia meninggal, saudara. 2 hari yang lalu ya, dia meninggal di dalam satu perjalanan ke kampungnya di Sumatera Utara. Lalu jenazahnya lah dikirim pulang ya ke kotanya di Jawa ini. Kemudian ini saya nggak tahu, ini kalau nggak ada yang ngasih tahu saudara, ada yang ini juga seorang teman, seorang rekan, dia mem-WA saya, dia menunjukkan screenshot satu WA yang mengatakan kenapa dan dia ceritakan mama dari orang yang meninggal ini minta untuk para pendeta-pendeta di sana untuk datang memberikan ibadah, penghiburan ya, ikut di dalam ibadah pemakaman. Tapi sayang nggak ada satupun yang datang ya. Jadi dia sebagai satu pengurus, sebagai satu ketua dari sebuah komunitas ya, ini tanyakan begitu. Nah kan dia ketuanya, dia pimpinan, dia tidak datang ya, anggotanya tidak datang begitu ya. Lalu tidak tahu kenapa dia membela saya, memberitahu itu. Mungkin saya nggak tahu, saya mungkin mau cari pembelaan begitu. Jadi saya itu katakan, loh kok ya oke lah dia bersalah ya di dalam hal itu ya. Tapi menurut saya ya kita harus melihat dalam sisi kemanusiaan kita gitu. Kalau dianggap dia bersalah besar dalam hal itu, lah yang
berduka cita yang meninggal, yang udah mati, ya itu udah urusan dia sama Tuhan lah. Tapi kan mari kita tunjukkan rasa simpati, rasa empati pada keluarga yang ditinggalkan. Apalagi ini secara khusus mamanya mengundang orang-orang untuk datang, untuk memberikan penghiburan buat mereka di tengah-tengah kedukaan, untuk orang tua, anak-anak, ya kan. Nah, tidak mau melihat istri keduanya lah istilahnya itu. Lihatlah anak-anak itu, lihatlah orang tuanya begitu. Tapi mereka bersikuku nggak mau datang, saudara ya. Jadi saya ya sedikit bukan mengingatkan lah, bukan menegur kepada teman ini. Cobalah datang. Mungkin sudah nggak datang di dalam ibadah pemakaman, datanglah berikan penghiburan bagi keluarga ini. Dia malah kemudian menyinggung soal Ahok, saudara. Ya, kemudian men-share satu siaran YouTube, judulnya itu 5 alasan Ahok pasti masuk neraka. Wah, itu saya nggak tahu pendeta siapa, karena saya baca judul itu, tapi saya nggak buka YouTube-nya. Ngapain saya buka, saudara? Saya nggak mau buka itu ya. Terus saya bilang, saya ini tidak ada urusan sama Ahok. Itu juga urusan dia sama Tuhan. Buat saya, kita nggak layak untuk menghakimi. Kalau kalian merasa suci, sempurna, mau menghakimi dia urusannya. Tapi buat saya, mari kita melihat sisi kemanusiaannya, ya, sisi kemanusiaannya. Dulu Nur Kholis Majid katakan kita ini berbeda dalam agama, keyakinan, tapi menjadi saudara di dalam kemanusiaan. Nah, ini bukan berbeda agama, ini satu agama ini, saudara. Ya, tapi hanya berbeda keyakinan, paham mungkin begitu. Ya, cuman yang saya sesalkan itulah, orang kadang merasa bisa menghakimi orang lain. Kalau bisa punya mandat untuk menghakimi orang, menentukan orang masuk neraka, ya kan? Wah, itu luar biasa, saudara. Tapi kalau ada pendeta berani mengatakan itu luar biasa menurut saya. Saya nggak berani, saudara ya. Tapi menurut saya, hak yang diberikan Tuhan kepada kita itu bukan menghakimi, tapi mengampuni. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam Yohanes pasal 20 itu ya, atau 19 pasal ayat 20 atau 20 ayat 19, 20 saya lupa itu ya. Di sana dikatakan, kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu diampuni di hadapan Bapa. Kalau kamu tidak bisa mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu juga tidak diampuni di hadapan Bapa. Itu kata firman Tuhan kan. Nah, jadi hak pengampunan itu diberikan kepada kita, saudara. Saudara bisa menentukan orang diampuni atau tidak. Nah, ini luar biasa. Tetapi setiap hak, setiap tanggung jawab, kuasa yang Tuhan berikan itu juga Tuhan menuntut tanggung jawabnya dari kita, saudara, untuk kita mempergunakan dengan benar. Nah, 1 Yohanes 3:15 dengan jelas mengatakan orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh tidak punya hidup kekal di dalam dirinya. Jadi saya sarankan saudara yang masih menyimpan kepahitan hati, kekecewaan sama siapapun, ampunilah. Ampuni dia. Tapi kalau saudara merasa bahwa orang itu layak masuk neraka, buat saya yang bukan urusan kita, itu urusan Tuhan, saudara. Tugas kita kan, apalagi sebagai hamba Tuhan, itu mendoakan, mengharapkan dia untuk kembali seperti saya, terus berdoa untuk keselamatan, dan supaya saudara saya Agus Wianto Tan itu kembali sama Tuhan. Nah, ya, itu doa saya, harapan saya untuknya. Kenapa kita kok lebih senang orang masuk neraka, saudara? Jadi saya itu sedihnya itu karena di sini bukan soal berbeda agama. Ternyata di dalam agama manapun orang bisa mabuk agama, saudara. Buat saya ini kembali kita seperti kembali kepada hukum Taurat, saudara. Kau lakukan ini, kau masuk neraka, kalau lakukan itu, kau masuk surga. Kau lakukan ini dapat berkat, kau tidak lakukan ini, kau dikutuki. Bukankah kita sudah memiliki hukum yang baru di dalam Yesus? Itu sebabnya saya juga memang lebih senang disebut pengikut Yesus daripada menyebut Kristen begitu. Ya. Jadi buat saya, mari kita mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Mereka yang bersalah mungkin di dalam organisasi kita, saudara. Ya, kadang-kadang orang terlalu letterlock begitu. Buat saya orang menikah kembali itu ada alasan yang sangat kuat untuk melakukannya. Nah, kalau orang sudah ditinggalkan, mengalami KDRT, lalu suaminya meninggalkan dia, atau ada kasus-kasus tertentu istri meninggalkan dia, mengapa kita menghalangi kebahagiaan orang lain? Saudara. Ya, meskipun saya terus terang juga, kalau dalam pernikahan orang bercerai menikah, saya nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena kalau ada orang mau bercerai, minta nasihat saya, ibu-ibu yang dilukai suaminya pergi tinggalkan dia,
cari kebo liar ya. Saya selalu menasihatkan bertahan, ampuni. Lah kalau kamu rasa dia sudah buat dosa masuk neraka, kok kamu mau ikut-ikutan masuk neraka? Kok iri sama dosa orang lain? Itu kan aneh, saya bilang. Jadi kalau kamu yang sadar sini, kamu yang beriman, bertahan. Dan kamu harus terus buka hati, buka diri, kapanpun dia kembali kamu harus menerima. Itu selalu saran saya kepada mereka yang rumah tangganya bermasalah, entah dari pihak istri atau pihak suami, saudara. Selalu saya katakan hal itu. Nah, tapi itulah menjadi kesedihan saya, saudara, saat saya mendengar ini teman hamba Tuhan ini, ketika dia dimakamkan, tidak ada seorang pun rekan-rekannya, mantan rekan-rekan kerjanya di dalam organisasinya, mantan rekan ini kan sudah jadi mantan semua jadinya kan. Tidak ada yang mau datang. Itu yang membuat saya sedih. Mengapa kita kehilangan sisi kemanusiaan kita? Karena agama kita, karena kepercayaan kita, karena keyakinan kita. Nah, saya katakan, apalagi dengan keluarganya, apa kita mengatakan bahwa orang tuanya bersalah atas dosa anaknya? Apakah kita berani mengatakan anak-anaknya bersalah atas dosa anak-anak ayahnya? Kan jangan sampai mereka menanggung kesedihan yang begitu besar, sudah ditinggalkan orang tua terkasih, sudah ditinggalkan anak terkasih, lalu ditambah dengan kedukaan karena saudara-saudara seimannya yang diharapkan untuk bisa memberikan penghiburan, kekuatan, malah meninggalkan mereka. Menganggap keluarga ini berpenyakit kusta yang harus dijauhkan, najis. Siapakah kita sehingga kita berhak menghakimi orang lain? Saya percaya kita nggak punya hak untuk itu. Tapi tugas kita, hak kita adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni mereka yang sudah berdosa. Menarik mereka yang ragu-ragu dari api. Tapi firman Tuhan katakan, jangan sampai pakaianmu sendiri tercemar olehnya. Jangan sampai maksud kita baik. Maksud kita baik, saudara. Saya percaya teman-teman hamba Tuhan yang nggak mau datang ke pemakamannya, nggak mau menghibur keluarganya, itu maksudnya baik. Tujuan mereka baik. Tapi sayang. Ya, sayang mereka lupa sisi yang lainnya. Tujuan baik, tapi caranya keliru. Buat saya itu. Jadi kalau ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, silakan. Ini kan pendapat saya, perenungan saya sendiri pagi hari ini. Ya, ini saya renungan ini di atas tanah 4 meteran, 5 meteran, karena saya ada di atas pohon mangga ini. Karena sebentar saya mau mencangkok. Ya, ini saudara lihat ini botol ini isinya akar-akar ini. Dulu saya pernah cangkok ini, tapi saya lupa sampai tumbuh akar sampai kering. Ini namanya cangkok air. Jadi saya akan mencangkok air pohon ini tanpa tanah, saudara. Cangkok air sudah siapkan botol aqua. Bisa dipotong ini, bisa dipotong 2. Atau botol aqua yang utuh seperti ini, utuh satunya tapi dibelah di tengahnya. Ya, jadi itu ada nanti diisi air, diikat, kita potong ya, tapi nanti aja ya, itu di dalam edisi di kebun mini farm saya akan tampilkan itu ya, itu permintaan dari teman. Tapi itu hanya sekilas saja, nanti diisi air itu dibiarkan aja. Kalau saudara buka nanti bisa keisi air hujan, nggak perlu saudara naik-naik untuk ngisi. Tapi kalau pakai sistem yang sirkulasi tertutup, saudara harus berapa hari sekali lihat, kalau kosong airnya harus diisi. Ya, nanti kalau udah tumbuh akar baru dipotong, baru dipindah ke tanah. Jadi kalau pindahnya juga tidak bisa langsung pindahkan di polybag, lalu polybag itu direndam sama air ya, jadi supaya dia basah bisa keluar akarnya. Nah, saudara, pohon-pohon ini luar biasa, artinya Tuhan kasih hikmat pada manusia untuk terus mengembangkan diri dalam memperbanyak pohon-pohon, nggak mengandalkan biji yang lama berbuahnya. Tapi dengan dilukai saudara, mereka justru bisa menumbuhkan akar, kemudian waktu kita ambil cangkokan ini lebih cepat berbuah. Yang harusnya tunggu 4-5 tahun, kita bisa pangkas 6 bulan, setahun, bahkan kadang baru ditanam 2 bulan sudah berbunga, sudah berbuah ya. Jadi dengan pelakuan melukai batang pohon ini, saudara, dengan pelakuan melukai batang pohon ini, justru pohon ini bisa lebih cepat berkembang dan berbuah. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat saudara mau bertumbuh untuk berbuah, kadang-kadang kita harus izinkan Tuhan melukai hati kita. Izinkan luka itu menyayat kita. Kenapa? Saat kau memberikan pengampunan, percayalah hatimu akan terluka.
Saat engkau memperkatakan pengampunan kepada siapapun, hatimu akan terluka, engkau akan teriris, engkau merasa engkau tidak layak mengampuni dia, dia tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi lakukanlah, dan itu akan membuat hatimu terluka. Kadang ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, hati kita mudah terluka. Orang-orang akan menyinggung kebaikanmu, orang-orang akan mempersoalkan kebaikanmu, mereka akan berprasangka buruk akan kebaikanmu, akan pelayananmu yang baik. Tapi jangan ragu-ragu untuk melakukannya, saudara. Kenapa? Karena terluka itu baik, penderitaan itu baik, membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Asal yaitu kita merespon dengan benar setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Dan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, lihatlah dalam sisi kemanusiaannya. Ya, Tuhan Yesus mengajar senantiasa kepada kita, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah, ampunilah, dan jangan mengutuki. Ikutilah teladan Yesus, saudara. Sebab dia teladan kita yang benar, teladan kita yang agung. Dan percayalah, ketika engkau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan merawatmu, Tuhan akan menolongmu. Engkau gak perlu khawatir di tengah pandemi corona ini. Engkau gak perlu khawatir, gak perlu serahkan kekhawatiran itu. Tapi juga engkau perlu berjaga-jaga, pakai masker, rajin cuci tangan, ya kan? Makan buah-buahan, sayuran, mengandung oksigen tinggi, minumlah madu, nah ya kan? Kita menjaga kesehatan masing-masing, rajin berolahraga ya. Puji Tuhan. Nah, demikian apa yang bisa saya bagikan di pagi hari ini dalam perenungan ini, saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara sehingga kemanapun saudara pergi, saudara akan beruntung, setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil, dan semua apa yang saudara jamah boleh menjadi berkat. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati kita.